Teman-teman sekalian di seluruh Indonesia, perkenalkan saya Rini Ernawati SPD, lulusan dari bimbingan konseling pendidikan, konselor pendidikan. Bagi teman-teman yang ingin berbagi, curhat, apapun itu, boleh silakan japri ya. Oh ya teman-teman, ingin sharing nih, kali ini saya ingin sharing tentang kenapa kita perlu jeda. Jeda, apa sih fungsinya jedah itu dalam kehidupan kita? Jadi jedah itu sangat penting teman-teman. Kenapa ya? Seperti bunga ini teman-teman, indah sekali bukan? Sangat indah kalau kita merawatnya dengan penuh kasih, maka dia akan tumbuh dengan indah. Begitu juga kalau bunga ini dalam keadaan yang tidak baik, kita tidak pernah menyiramnya, kita tidak memperdulikannya, maka bunga ini bisa layu. Begitu juga dengan hati seorang wanita teman-teman. Hati seorang wanita disakiti, maka ia pun akan layu. Mukanya layu, hatinya layu, semangat hidupnya juga layu. Seperti daun ini, tidak ada makna, tidak ada kehidupan di sana. Tinggal jatuh ke bawah, jatuh ke bawah dan mati. Kalau bunga itu tumbuh subur, cantik, dan mengeluarkan aroma yang harum ketika dicium, maka akan banyak sekali yang berdatangan untuk penasaran bau apakah itu, karena aroma dari sekuntum bunga ini akan mengundang binatang-binatang untuk mendekatinya. Jadi bunga itu ibaratkannya tuh hati seorang perempuan yang ingin dicintai, ingin dikasihi, ingin dimengerti perasaannya. Namun kadang-kadang banyak juga orang yang tidak memahami apa yang seorang wanita itu rasakan gitu kan. Jadi dibilangnya lebay, dibilang baper dan lainnya. Jadi teman-teman, kalau kita merasa kita tidak dihargai, tidak dimengerti, tidak dikasihi, maka yang bisa membuat kita semangat adalah diri kita sendiri. Kekuatan dari dalam diri kita sendiri yang bisa membahagiakan kita. Jadi jangan biarkan diri kita sendiri menjadi korban akibat pikiran kita. Teman-teman, ya betul sekali, akibat mereka lah yang membuat hati kita menjadi tidak enak. Misalnya tadi ya, seperti kisah layangan putus yang suaminya selingkuh. Tapi kan kita tidak bisa mengendalikan suami kita, mengendalikan orang lain agar tetap setia sama kita, tetap cinta sama kita. Tidak bisa teman-teman, itu di luar kendali. Hanya kerja sama Allah yang bisa membuatnya kembali. Saat kita dijatuhkan sama orang lain, menurut kita dijatuhkan ya, itu karena perasaan kita tadi yang sensitif itu membuat kita merasa kita dijatuhkan oleh orang lain. Jadi kita kalau merasa seperti itu, kita beri kekuatan pada diri kita dengan afirmasi positif. Katakan dalam hati, saya bahagia, saya bahagia, saya bahagia, saya kuat, saya kuat. Jangan biarkan orang lain membuat kita menjadi terpuruk, terjatuh. Jadi berilah kekuatan pada diri kita sendiri bahwa kita tuh mampu, kita tuh kuat, kita tuh bisa. Walaupun apa yang mereka katakan itu dapat menghancurkan hati kita, tapi dari kekuatan dari dalam diri kita sendirilah yang mampu membuat diri kita tuh jadi semangat hidup. Jangan biarkan hidup kita hancur ya teman-teman. Karena apapun yang terjadi di kehidupan kita kelak, itu adalah tanggung jawab kita, ada di tangan kita. Kalau kita ingin sukses, ingin bahagia, itu semuanya ada di tangan kita, bukan di tangan orang. Jadi kuncinya ada pada diri kita sendiri. Semua kembali pada diri kita sendiri. Jedah itu adalah kita berpikir untuk positif, walau untuk melakukannya itu sulit. Jadi kita berpikir positifnya tuh dengan melakukan kegiatan yang positif, misalnya masak, misalnya ikut kegiatan daring,
atau menjahit, atau memotret, atau melakukan hobi ya, untuk memalingkan suasana hati. Jadi itulah yang disebut dengan jedah, teman-teman. Jedah itu agar pikiran negatif yang menguasai diri kita itu tidak membentuk jadi emosi negatif. Karena kalau kita udah emosi negatif itu bahaya bagi kesehatan gitu kan. Bahaya juga bagi orang lain yang kita kesali gitu kan. Bisa sampai membunuh atau kita melukai diri kita sendiri. Kita perlu berhenti sejenak dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat. Misalnya seperti kegiatan yang bisa membuat kita tuh senang, hati kita bahagia gitu. Kayak melakukan hobi, menjahit, menulis, masak, dan lainnya. Pokoknya yang membuat kita tuh lupa dengan masalah kita. Jadi kita tuh tidak terlalu memikirkan masalah kita lagi gitu. Pun masih sulit untuk melupakan masalah kita, paling enggak kalau kita jeda, kita berhenti sebentar itu, kita tuh bisa lebih tenang gitu kan. Tidak seperti saat kita lagi memuncak emosi kita gitu kan. Kalau lagi memuncak emosi kita tuh pasti kita tidak bisa ngontrol diri kita sendiri. Jadi bawaannya marah, kesel, sedih, takut, kecewa, dan lainnya. Kalau saya tuh selain terapi afirmasi diri, saya juga melakukan olahraga pernafasan. Ketika saya tuh marah, saya tuh sesak napas, teman-teman. Makanya saya tuh tidak mau sampai emosi gitu. Karena kalau udah emosi saya bisa sesak napas. Jadi caranya yaitu dengan menjauhi sumber yang buat saya emosi. Terus saya sering olahraga pernafasan agar napas saya tuh tidak sesak.